Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk hari ini kok kelihatannya sewopik banget ini. Banyak Banyak Pak. Ini Pak Bangkit ini Pak Zia ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini yang mengenai KA atau kecerdasan artifisial, lebih baik kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Pak Rizky. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, anak-anak pernah memakai Google Translate atau tidak? Pernah Pak, kalau pas pelajaran bahasa Inggris nggak tahu artinya. Oh ya, bagus. Ya itu termasuk juga ke dalam kecerdasan artifisial. Lalu apa sih kecerdasan artifisial tersebut? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem atau mesin yang dapat berpikir, belajar mengambil keputusan, serta memecahkan masalah sesuai atau selayaknya manusia. Atau dengan kata lain, kecerdasan artifisial adalah rancangan manusia agar sebuah sistem berpikir cerdas. Lalu, kecerdasan artifisial sendiri memiliki 4 ciri utama. Yang pertama ada otomatisasi atau prediksi, biasanya dipakai dalam prediksi cuaca di HP kalian, lalu membuat keputusan yang tanpa kontrol manusia secara langsung. Yang kedua ada beradaptasi atau memperbaiki diri, itu caranya sebagai memperbanyak data. Semakin banyak data ke dalam kecerdasan artifisial maka akan semakin akurat jawaban dari AI tersebut. Yang berikutnya ada meniru kecerdasan manusia. Ini memiliki contoh sebagai Google Translate tadi. Ini pemahaman bahasa alami. Dalam Google Translate kan banyak bahasa-bahasa yang tidak kita ngerti. Yang selanjutnya belajar dari data melalui teknik machine learning atau mengajar mesin. Sistem AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang berhubungan tersembunyi secara mandiri. Oke, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja AI dalam kehidupan sehari-hari? Pertama tadi ada Google Translate yang kata Pak Rizky tadi untuk mentranslate bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Yang kedua ada rekomendasi konten seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Itu rekomendasi konten itu diambil dari data berapa kalian menyukai, berapa lama kalian menonton konten tersebut. Yang selanjutnya ada ChatGPT. Ya, ini tidak asing lagi bagi kita. ChatGPT yaitu banyak fungsinya. Ini AI yang berbentuk chatbot dapat menjawab pertanyaan, menulis berbagai teks, dan memberikan ide-ide yang dapat kita kembangkan. Dan selanjutnya ada deteksi wajah. Ini biasanya terdapat dalam sebuah ponsel. Saat pertama kali mengaktifkan Face ID, kita diminta memasukkan data yaitu berupa wajah kita agar bisa disimpan oleh sistem penunjang. Oke, mungkin di sini saya akan menunjukkan contoh AI berupa chatbot. Nah, sini ada contoh chatbot sederhana. Ya,
buatan AI. Ini ada chatbot pembelajaran. Saat kita mengetikkan sebuah pesan, contoh saja halo dan kirim, maka akan balas juga dari chatbot tersebut halo juga misalkan. Saat kita memberi salam, maka akan juga dijawab waalaikumsalam. Coba kita ajak dia tebak-tebakan. Saya tidak mengerti. Ini di sini berarti data belum diinputkan oleh pembuat AI tersebut ke dalam dataset ini. Coba kita ajak main tebak-tebakan. Oke, dia menjawab, ayo aku suka tebak-tebakan. Lalu kita hewan apa yang menjadi anak? Maaf. Selanjutnya tak beres ini aplikasinya. Oke, dari penampilan tadi di chatbot pembelajaran, semua data yang saya masukkan tadi terdapat di dalam satu dataset ini. Jadi contohnya halo, nanti juga akan menjawab halo juga, assalamualaikum dan seterusnya. Sampai tadi main tebak-tebakan DPR tadi juga ada. Ya. Nah, ketika tidak ada data di dalam sini, maka akan mengetikkan seperti yang tadi. Saya tidak mengerti karena datanya belum diinput oleh pembuat. Maka kalau kita sudah input, siapa presiden Indonesia? Saat ini untuk pertanyaan, datanya kita simpan, kita coba pertanyaan yang tadi, siapa presiden Indonesia seperti ini. Saya tidak mengerti, kita coba refresh dulu. Nah, presiden Indonesia saat ini adalah Pak Prabowo. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerja dari sebuah AI. Data dimasukkan oleh developer atau pembuat, lalu semakin banyak data akan semakin banyak juga keakuratannya. Oke. Tadi Bapak menyebutkan AI dirancang oleh manusia untuk berpikir cerdas selayaknya manusia itu tersendiri. Lalu apakah ada sebuah sistem
bernama Smart Garden, yang dimana sistem tersebut fungsi utamanya untuk menyiram secara otomatis jika tanah kondisi kering dan akan berhenti jika tanah kondisi basah. Nah, sistem seperti Smart Gardening tersebut apakah masuk ke dalam sebuah AI? Nah, Iya Pak. oke, Pastinya. jawab mau nonton. Ini berhubung ada dua, Iya. bukan alasannya. Kelas dadakan. Sudah, Pak Rizky, Ya. boleh maju depan? Siap. Dibaca Pak. Ya. Ya. Kalau menurut saya Smart Garden merupakan mesin pintar. Nggak tahu Pak, tapi ya nanti nggak tolong dibenerin ya Pak ya. Siap. Karena tahu tanah kering atau tanaman waktunya menyiram. Itu. Ya. Bagus sekali. Ya, Terima kasih. Pak. Oke, tadi Pak Rizky menjawab bahwa Smart Garden itu termasuk mesin pintar atau kecerdasan artifisial. Tapi kurang tepat. Ya. Karena Smart Garden itu hanya mematuhi perintah kaku dari pembuat saat kondisi tanah kering itu menyiram dan berhenti saat kondisi tanah lembab. Mungkin bisa dibilang kecerdasan artifisial jika ditambahkan prediksi tadi, seperti yang di sini, otomatisasi dan prediksi untuk mampu membuat keputusan dan prediksi. Contohnya itu saat bisa memantau hari ini kemarau, besok cuacanya apa, jadi bisa disiapkan. Atau bisa juga dari datanya juga ditambahkan sensor-sensornya seperti suhu, kelembapan tanah, atau pH tanah. Nanti akan disimpan data dari sensor tersebut dan ditampilkan di dalam monitoring tersebut. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan? Anak-anak? Tidak Pak, sudah jelas. Ya, Pak. Oke, hari ini kita telah mempelajari bagaimana cara kerja AI, apa itu AI, dan untuk minggu depan saya memberi tugas untuk kalian mencari kecerdasan artifisial contohnya di sekitar kalian, ditulis dan dikumpulkan minggu depan. Oke, minggu
mungkin seperti itu. Sebelum diakhiri, mungkin Pak Rizky bisa memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, sekian dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,